Haleluya, Tuhan itu baik. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada dua adik saya, Vano dan Asmiranda, dua suami istri yang selama ini saya cuma lihat di sinetron, ya kan? Tapi hari ini ada bersama dengan kita untuk memberkati kita sekalian. Vano dan Anda kita panggil maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, ya kan? Kalau sudah biasa lihat Cinta Carmila, dokter siapa ini? Ini Dokter Fadil, saudara, haleluya. Jadi Dokter Fadil dan Carmila akan memberkati kita. Haleluya, shalom semua. Ada sukacita? Puji Tuhan. Kita berdua senang banget bisa ada di sini. Kita nggak nyangka kalau di Bekasi ini anak-anak Tuhan hebat sekali. Penuh semangat mau cari Tuhan, amin. Oke, mungkin kita berdua malam ini gak akan bicara banyak, kita berdua akan bawakan pujian untuk Tuhan, tapi ada sedikit kesaksian dari kami berdua, yaitu kesaksian untuk janji-janji Tuhan. Kenapa kita berdua mau bersaksi tentang janji-janji Tuhan? Karena ternyata janji Tuhan itu berlaku di setiap situasi, di setiap kondisi, di setiap detail permasalahan dalam kehidupan kami. Kami berdua sudah pernah mengalaminya dan puji Tuhan, Tuhan tidak pernah menyerah pada kami, justru Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan sampai dengan hari ini. Dan puji Tuhan kami berdua di sini berada di tengah-tengah saudara terkasih bukan karena kebetulan, bukan karena yang lain tapi karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin kami di sini juga mau mengingatkan sama saudara terkasih. Saudara terkasih harus yakin kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk meninggalkan kita. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk terus dan terus memelihara kita. Memelihara kehidupan kita dan juga keluarga kita. Dan malam ini kita berdua mau bawakan satu pujian yang kita berdua nyanyikan pada saat kita berdua diberkati di pernikahan kudus. Dan ini merupakan gambaran betapa kami berterima kasih sama Tuhan. Betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami berdua. Dia selalu setia sampai dengan saat ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan Ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Vano, Asmiranda, terima kasih buat kesaksian yang memberkati kita. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Amin. Bilang sama sebelah saudara, gini-gini kita penting. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang kemenangan melalui kematian dan kebangkitannya. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Sama-sama bilang saya pemenang. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, persoalan kita kadangkala kita mempertanyakan, betul nggak saya itu menang? Tetapi hari ini saya mau bilang sama saudara, hidup Kristen bukan nggak ada masalah. Kadangkala kita mempertanyakan kalau Tuhan itu baik, kenapa kok saya ada masalah? Jawabannya sederhana, masalah bukan berarti kita tidak akan menang. Masalah bukan berarti kita bukan seorang pemenang. Tetapi masalah justru membuktikan seorang pemenang tidak pernah menyerah. Seorang pemenang tidak pernah mundur. Seorang pemenang tidak pernah lari. Seorang pemenang maju terus sampai dia lihat kemenangan yang Kristus berikan. Amin. Nah, itu sebabnya kenapa kita bisa menang. Sama-sama bilang sama saya, karena salib. Itu gak mantap. Sama-sama bilang karena salib. Saya percaya bisa lebih baik dari situ. Ini Bataknya berapa orang di sini? Tolong yang Batak angkat tangan. Batak 2 aja udah rusuh saudara-saudara, ya kan? Batak segini banyak, ya kan? Saya percaya bisa lebih baik, sama-sama bilang karena salib. Kenapa kita punya kepastian kemenangan? Karena salib. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang akan kita mau pelajari bersama. Buka Alkitab kita sama-sama, klik. 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan apa di situ? Sebab Allah telah berfirman, apa firmannya? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dengar baik ayat yang ke-7. Tetapi harta ini, sama-sama bilang sama saya, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan. Sama-sama bilang berlimpah-limpah. Selanjutnya klik. Dalam segala hal dikatakan apa? Kami tidak ada masalah. Dalam segala hal kami banyak berkat. Dalam segala hal kami lihat mujizat. No. Gilbert baca ayat apa itu? Dalam segala hal dikatakan apa? Kami ditindas. Namun sama-sama bilang sama saya, tidak terjepit. Amin. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ayat yang ke-10 perhatikan baik. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ayat 11 kita baca sama-sama. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ayat yang ke-10 perhatikan baik. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Dengan lain kata, Paulus mau bilang kepada jemaat di Korintus,
putus. Kebanggaan kami bukanlah mujizat, kebanggaan kami bukanlah berkat, kebanggaan kami bukanlah hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kami, tapi kebanggaan kami adalah bahwa Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, mau mati buat kami dan menjadi jaminan buat kami. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya dalam pendahuluan saya jelaskan begini, klik. Kematian Yesus adalah kebanggaan. Sama-sama bilang sama saya, kematian Yesus adalah kebanggaan. Sama-sama bilang sama saya, kematian Yesus adalah kebanggaan. Buat sebagian orang kematian adalah peristiwa yang menyedihkan. Buat sebagian orang kematian adalah peristiwa kehilangan. Buat sebagian orang kematian adalah peristiwa air mata. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, buat kita orang percaya, kematian Yesus adalah kematian yang berbeda. Kenapa kematian Yesus adalah kematian yang berbeda? Karena dengan dia mati kita hidup. Dengan dia tergantung di kayu salib, kita beroleh kemenangan, kemuliaan dan kehidupan yang penuh kuasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya catat di sini, mengapa kematian Yesus adalah kebanggaan buat kita. Saya catat beberapa hal penting. Satu, saya jumpai dengan kematiannya. Coba lihat yang pertama, apa yang kita bisa belajar. Di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam hati kita akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Berarti yang pertama, dengan kematiannya Kristus menerangi hati kita. Sama-sama bilang sama saya, menerangi hati kita. Sama-sama bilang sama saya, menerangi hati kita. Sama-sama bilang sama saya, menerangi hati kita. Bilang sama sebelah saudara, hati lu terang atau gelap? Hello, saya sengaja catat di sini, klik. Ngapain buru-buru, bos? Yang buru-buru gue belum selesai, tahu ya kan? Saya catat di sini persoalannya, banyak orang memiliki hati yang gelap, sehingga nggak bisa diajar, nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nggak bisa terbuka untuk kebenaran. Yang ada dalam hati manusia seringkali hanya soal kenikmatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hati yang gelap membuat manusia nggak bisa diajar. Makanya orang tua sekarang bingung, aduh pendeta, anak saya pendeta, susah banget dikasih tahu pendeta. Aduh. Sementara anak-anak sekarang bilang, orang tua kita juga susah dikasih tahu. Bu. Hari-hari ini ngasih tahu suami gampang nggak, Bu? Aduh. Tahu pendeta sekarang suami banyak stres sekali pendeta. Diomongin sedikit langsung dia melotot. Jadi kamu apa? Cerai aja kita. Sampai saya bilang, kamu jual, saya beli. Ya iyalah. Susah mah kelar. Pak, Bapak, hari-hari ini kasih tahu istri gampang nggak Pak? Aduh pendeta, sekarang katanya zaman emansipasi pendeta. Aduh, zaman sekarang wanita makin susah dikasih tahu. Hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara, itu sebabnya Yesus mati buat kita. Karena manusia pada dasarnya hatinya gelap. Manusia hanya mikirkan kepentingannya sendiri. Manusia telah menjadi pribadi-pribadi egois yang tidak peduli dengan orang lain. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara hari ini, waktu Kristus mati, dia bukan cuma menebus dosa kita. Dia bukan hanya memberi jaminan sorga buat kita. Dia bukan hanya melepaskan kutuk dalam hidup kita, tetapi dia terangi hati kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang gelap mata. Kita nggak jadi orang-orang yang egois dan kepala batu, tetapi kita siap diajar, kita siap diproses, kita siap dibentuk, karena kita tahu melewati proses yang Tuhan izinkan, makin lama kita makin kuat, makin lama kita makin melihat mujizat, makin lama kita makin disempurnakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Dunia sedang dipenuhi dengan orang-orang yang hatinya gelap. Orang yang hatinya gelap gak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
Orang yang hatinya gelap cuman mikirin mana yang enak dan mana yang tidak enak. Ya saya sih tahu pendeta itu salah, tapi gimana ya pendeta, namanya juga kita kan anak muda pendeta. Saya juga tahu pendeta onani, masturbasi, nonton blue film gak boleh. Tapi namanya anak muda kan, ya gimana sih pendeta, hawa nafsu anak muda. Jangan ketawa, lu sadar. Saya juga tahu pendeta pacaran sama orang yang gak seiman gak boleh. Tapi cuma dapatnya itu gimana dong? Hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara, orang telah mengabaikan benar dan salah. Benar dan salah bisa diputar balik karena orang sekarang cuma mengejar apa yang enak, apa yang menyenangkan, apa yang menguntungkan. Izinkan saya mengingatkan buat setiap jemaat Tuhan yang olehnya boleh hadir di ibadah KKR Paskah yang berbahagia di Bekasi ini. Saya cuma mau ingatkan yang pertama, Yesus yang mati menerangi hati kita. Orang yang hatinya terang sadar, ini kesalahan saya harus saya perbaiki. Orang yang hatinya terang sadar, ini salah harus saya tinggalkan. Orang yang hatinya terang sadar, saya tidak bisa hidup tanpa Yesus, karena semua yang saya punya datangnya dari Yesus belaka. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Suami yang hatinya terang tidak akan menjajah istrinya. Istri hatinya terang tidak akan melawan suaminya. Anak muda yang hatinya terang tidak akan main-main dalam hidupnya. Orang percaya yang hatinya terang akan melayani Tuhan. Karena dia sadar di luar Yesus saya tidak bisa buat apa-apa. Dan kalau bersama Yesus saya cakap menanggung segala perkara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama naikkan doa profetik kita hari ini. Sama-sama bilang, Tuhan terangilah hati kami. Sama-sama bilang, Tuhan terangilah hati kami. Jangan sampai Paskah demi Paskah berlalu, kita rayakan Paskah, kita rayakan Natal, tetapi hati kita tetap hati yang busuk, hati kita tetap hati yang keras, hati kita tetap hati yang gelap. Tapi hari ini waktu kita merayakan Yesus yang bangkit, hari ini kita merayakan Yesus yang mati buat kita, kita sadar Tuhan, segala yang gelap di hatiku terangilah, supaya aku semakin semangat melayani Tuhan, supaya aku semakin semangat menjadi pelaku firman, supaya aku menjadi semakin semangat untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, berjalan terus seturut kehendak Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua saya pelajari, mengapa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi kebanggaan kita. Yang kedua, dengan kematian kebangkitannya, ayat yang ke-7 bilang, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Berarti hal yang kedua, dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus memberi kekuatan yang melimpah-limpah. Sama-sama bilang sama saya punya kekuatan. Makanya saya catat di sini persoalannya banyak orang terlalu lemah. Sehingga tidak bisa berkata tidak. Tidak punya prinsip. Terlalu cepat menyerah. Saya sih tahu itu gak boleh pendeta. Tapi kan gimana ya pendeta, namanya juga pergaulan gitu pendeta. Jadi kadang-kala kalau saya bilang, oh jangan gitu. Nanti semua orang bilang, cie sok rohani lo, sok rohani lo ya. Iye. Paulus bilang, bukan apa yang aku kehendaki aku kerjakan, justru apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku kerjakan. Hari ini sebagai hamba Allah, izinkan saya mengingatkan buat setiap jemaat sekalian. Dengan kematiannya Yesus memberi saya kekuatan yang berlimpah-limpah. Apa artinya dia beri kekuatan berlimpah-limpah? Apakah itu berarti dengan kematiannya saya langsung gak punya masalah, saya langsung gak punya persoalan? Izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara, dengan kematiannya saya mendapat kekuatan yang berlimpah-limpah. Artinya setiap kali saya dalam tekanan, setiap kali saya dalam persoalan, setiap kali saya dalam masalah, kalau saya melihat salib, saya menjadi tidak takut dan gentar. Karena saya punya kesimpulan sederhana, kalau Yesus mau mati buat saya, masakan tangannya tidak akan terulur untuk mengangkat saya, membela saya, menguatkan saya, dan melakukan perkara besar dalam hidup saya. Amin. Makanya selalu saya bilang ini, kalau Yesus sudah mati buat kita, lalu saya masih takut, saya adalah orang Kristen yang bodoh. Saya mau bilang goblok, cuman gak enak. Iya kan?
Nanti saudara bikin isu baru lagi. Gilbert masa khotbah bilang-bilang kita semua goblok. Dengar, saudara jadi saksi. Saya tidak bilang goblok, saya bilang bodoh. Maksud saya goblok, tapi saya nggak ngomong, ya kan? Saya bilang bodoh. Maksud saya, ya tapi saya nggak ngomong loh, saudara yang ngomong ya. Ya saksi ya kan? Kamu jadi saksi ya. Nah, ini. Sandi jadi saksi, ya kan? Nah, Asmiranda, Vano semua jadi saksi, ya kan? Pokoknya kalau ada apa-apa belain saya ya. Bapak orang sekarang suka mojokin pendeta sih ya kan? Nanti ada rekamannya saya bilang goblok, nggak benar. Nanti di forward kemana-mana, Gilbert lagi khotbah bilang goblok. Nggak ada, saya tidak ngomong goblok, saya bilang bodoh. Maksud saya goblok, tapi kan nggak tega saya ngomong, ya kan? Nggak pantas dong saya ngomong, masa pendeta kok, ya kan? Udah gitu pendeta yang agak lumayan lagi, ya kan? Ini kan bukan pendeta kecil-kecilan, pendeta besar ini. Bayangkan timbangannya 100 kilo lebih. Pendeta besar ini. Baju saya M. Masya Allah. Saya ke toko baju. Ada ukuran saya. Dia bilang, waduh kayaknya nggak ada Pak. Bapak ukurannya apa? M. Apa Pak? M. M sih ada Pak, tapi kayaknya nggak cukup Bapak. Saya M. Medium Pak? Bukan, Masya Allah. Ya. Kadangkala L juga muat. La ilaha illallah. Kadangkala kalau bagus S juga masih muat. Subhanallah. Parah dunia, parah. Ini gara-gara anak Betawi bermasmur sini macam-macam aja dari tadi nih. Saya udah sengaja datang terlambat supaya nggak denger. Supaya nggak nular yang aneh-aneh. Pendeta besar kita ini. Besar sekali, 100 kilo aja lebih. Ya. Jadi saya nggak mungkin ngomong goblok, saya ngomong bodoh. Loh iya dong. Yesus sudah mati buat saya, terus saya masih khawatir. Lu buat apa dong ditagantong di situ? Emangnya dia iseng-isengan di situ? Dia bilang sama Petrus, Pet, lu nyangkal gue ya. Gue ceritanya belaga-belaga nih. Yesus berkata sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Semua harga yang harus saya tanggung, semua harga yang harus saya derita, semua harga yang harus saya selesaikan, Yesus sudah selesaikan buat saya. Saya tidak usah takut lagi, saya tidak usah gentar lagi. Makanya Alkitab berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju katakan, saya harus kuat. Amin. Dengan Yesus mati, saya mendapat kekuatan yang berlimpah-limpah. Dengan Yesus mati, saya nggak perlu gentar dan takut. Dengan Yesus mati saya percaya 1.000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 boleh rebah di sisi kanan saya, itu tidak akan menimpa saya. Sebab roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Alkitab saya menjamin singa dan ular tedung akan saya langkahi, dan saya akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Sama-sama bilang sama saya mendapat kekuatan. Kenapa orang bercerai? Jawab kenapa? Kenapa orang bercerai? Ya banyak urusannya pendeta. Ada yang karena selingkuh, ada yang karena digamparin sama lakinya, ada yang karena bininya terlalu cemburuan, ada yang karena babysitternya lebih poco-poco daripada bininya. Ya macam-macam pendeta kenapa orang cerai. Cuman satu alasannya kenapa seorang cerai. Karena tidak kuat. Siapa sih yang pengen cerai? Bu, kenapa ibu bercerai? Puji Tuhan, pendeta itu cita-cita dari muda, pendeta, haleluya.
Ibu, kenapa ibu bercerai? Pendeta, saya juga tahu pendeta. Alkitab bilang gitu, Allah benci perceraian. Tapi saya sebagai wanita gitu, saya coba mempertahankan. Saya sebagai istri gitu, saya coba bertahan atas semuanya. Tapi saya udah gak kuat lagi bertahan, saya gak sanggup lagi bertahan. Saya udah coba kalah. Tapi apa yang terjadi, dia tidak menghargai saya. Makin saya kalah, makin saya diinjek-injek. Makin saya kalah, saya makin disakiti. Cukup, semut aja kalau diinjek gigit. Apalagi saya, pendeta, saya gak gigit tapi saya lari. Kenapa anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah? Jawabannya karena nggak kuat. Saya sebetulnya sih udah bilang gitu pendeta, kan dia raba-raba saya gitu, jadi saya jangan deh gitu. Jangan deh. Nah lu bilang jangan deh, malah bikin gemes orang. Kalau cowok sudah mulai raba-raba, bilang sama dia, kakak, kau pikir kau tukang pijit buta kah? Ya. Siapa cewek yang belum menikah tolong angkat tangan. Yang gak angkat tangan seumur hidup gak bakal laku loh, denger aja. Jangan macam-macam loh sama gue, ini pendeta loh. Sekali lagi saya kasih kesempatan, saya cuma kasih tahu. Firman Tuhan itu apa saja yang hambanya katakan akan terjadi. Hati-hati lu jangan main-main loh pendeta lu. Lu gak angkat tangan seumur hidup lu gak bakal dapat. Boleh mau coba boleh. Iya kan boleh. Nanti udah 60 tahun udah datangnya. Ya menena juga kata menena. Belum dapat sampai sekarang. Coba aja. Coba lihat aja ya kan. Siapa wanita yang belum menikah di sini tolong angkat tangan. Udah gak usah lihat kiri kanan. Kok angkat tangan sekaligus pemberitahuan. Pemberitahuan sekaligus pencarian, genit lu ah. Cewek-cewek yang ada di sini denger nih ya. Kamu orang harus tegas. Gak ada yang ngomong amin, gak ada yang ngomong apa. Ya tapi kalau kepepet gimana Melana? Nanti kalau kita terlalu tegas pendeta, makin susah lakunya pendeta. Sekarang aja udah susah lakunya, mesti banting harga dulu dikit, gila lu. Ulang. Cewek-cewek yang ada di sini kamu harus tegas. Cowok yang baik, sampai tadi bilang amin, ini mah udah bukan cewek lagi nih. Dia yang amin, dia bukan cewek lagi. Udah emak-emak. Udah punya cucu 6. Cewek-cewek ada di sini kau harus tegas. Amin. Harus tegas. Iya kan? Gak bisa gitu. Ya tapi ya gimana ya pendeta nanti. Nanti kalau kita terlalu tegas nanti, kan kalau terlalu jual mahal kan susah lakunya pendeta. Pria yang baik hanya mencari wanita murahan untuk dicobai. Tetapi pria yang baik akan menikahi wanita yang punya harga diri dan mempertahankan hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Kenapa orang mundur dari pelayanan? Hello. Kenapa orang mundur? Tes 1 2 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Oh ini. Tes. Oh ini mesti ditempel di sini. Dulu saya kalau khotbah saya tempel gigi saya copot 2. Karena saya lagi amin, kena semua gua darang. Kenapa orang keluar dari pelayanan? Tidak kuat.
Saya sebetulnya pengen bertahan gitu di pelayanan itu pendeta. Saya senang gitu melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang saya pikir gitu kalau orang udah pelayanan tuh semua udah beres gitu pendeta. Tapi kadang-kadang saya nggak nyangka gitu pendeta. Orang pelayanan juga bacotnya bisa bacot ember gitu pendeta. Saya coba bertahan gitu. Tapi ketemu lagi orang pelayanan yang aneh lagi pendeta. Pinjem duit gitu. Terus nggak kembaliin gitu. Terus kan saya tegur gitu ya. Bukan saya tegur apa-apa sih. Saya cuma tanya kapan ada kapan bisa kembaliin. Saya ngomong baik-baik loh. Kapan bisa kembaliin? Dia malah teriak. Kamu tuh ya, udah diberkati Tuhan, masih neken orang susah. Nanti Tuhan ajar kamu. Sampai saya yang punya duit, sampai saya bilang, aduh maaf ya. Terus sampai rumah saya mikir, yang utang dia apa saya ya? Kok saya yang jadi ketakutan dia. Akhirnya udah deh, keputusan saya udah deh. Saya di gereja udah gak mau nagih-nagih deh, biarin deh Tuhan yang berkati deh gitu. Terus saya ketemu dia mau coba sok baik dong gitu. Saya pas ketemu dia saya bilang, shalom. Tiba-tiba dia yang teriak. Mau nagih utang lagi. Dasar orang gak tahu diri. Sampai saya, enggak bener minta ampun. Aduh, saya sampai lama-lama mikir, kok saya yang deg-degan kalau setiap kali ngeliat dia ya. Saya keluar aja loh dari gereja kalau begini lah. Kenapa orang keluar dari pelayanan? Banyak orang keluar dari pelayanan bukan karena setan. Banyak orang keluar dari pelayanan bukan karena setan. Tunjuk sebelah saudara, karena lu. Karena gak tahan bacot lu. Gak tahan kelakuan lu. Gak tahan sikap-sikap lu. Kita kan kalau orang keluar dari gereja kita langsung berdoa. Dalam nama Yesus, setan-setan yang mentarik mereka keluar dari gereja. Aku patahkan. Setannya bilang, apa gua? Lu, bacot lu yang bikin keluar. Hari ini saya mau bilang, melayani Tuhan bukan masuk dunia kesempurnaan. Melayani Tuhan menghadapi banyak tantangan. Tapi kita harus kuat. Suami istri harus kuat. Adik-adik muda harus kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Pandang apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Dan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Berarti yang pertama dengan kematiannya Yesus buat apa? Menerangi hati kita. Yang kedua dengan kematiannya Yesus buat apa? Memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, dengan kematiannya, kita belajar ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Berarti yang ketiga dengan kematiannya, saya pelajari Kristus memberi pengharapan yang mencerahkan. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Pengharapan yang mencerahkan. Amin. Saya catat di sini persoalannya. Banyak orang sekarang seperti tidak berpengharapan. Sehingga pikirannya terus dikuasai dengan hal-hal negatif. Istri-istri selalu berpikir yang negatif. Suami-suami selalu berpikir negatif. Anak-anak muda selalu berpikir negatif. Aduh bagaimana nanti kalau begini. Aduh bagaimana nanti kalau begini. Dengar baik. Ayub berkata, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Tetapi Alkitab berkata, sesuai dengan imanku jadi padaku. Makanya Filipi pasal 4 berkata, jadi apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Banyak orang menderita kenapa pikirannya. Yesus sudah menebus saya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus sudah menebus saya. Paulus bilang apa? Kami memiliki pikiran Kristus. Bu, kadang-kala ibu-ibu mulai berpikir, aduh gimana ya kalau suami saya selingkuh. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Nanti kita doakan supaya selingkuh beneran, Bu. Jangan, Bu, ngapain pikirin begitu-begitu. Saya percaya suami saya diberkati Tuhan. Saya percaya anak-anak saya akan luar biasa. Saya percaya persoalan saya akan selesai. Saya percaya saya akan lihat mujizat. Saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Saya percaya hari depan yang penuh harapan sudah tersedia buat saya. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya harus rubah pikiran saya.
Paskah bukan hanya bicara anak kecil cari telur. Paskah bukan hanya bicara gereja kita ada ibadah subuh. Dan kalau bangun pagi-pagi jam 4 lalu berangkat ke gereja, artinya ini adalah Paskah. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya bicara sesederhana itu. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus bicara bahwa saya memiliki pengharapan. Amin. Seorang kusta datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Amin. Apa yang bisa saudara pelajari dari kalimat itu? Orang kusta itu tidak cerita tentang berapa beratnya penderitaan. Guru, aku sakit kusta. Kata dokter gak bisa sembuh. Aku bukan cuman panu. Kalau cuman panu, kadas, kurap, gampang. Aku udah kusta. Semua orang menjauh daripadaku. Guru kesian kasih lihat aku. We love to expose our problems. Kita senang orang pity with us. Kita senang orang lihat kita, aduh kasihan. Anjing 12 sampai kumpul. Pendeta, mama dan papa saya bercerai. Papa saya pergi, mama saya lari. Saya tinggal sama nenek saya, pendeta. Nenek saya terus kecebur sumur. Jadi saya sepian. Kucing aja sampai nangis lihat penderitaan saudara. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. I don't care what I have to face today. Saya nggak mau tahu apa yang saya hadapi hari ini. Tapi setiap hari adalah hari berkat buat saya. Setiap hari adalah hari mujizat. Setiap hari adalah hari kemenangan. Setiap hari adalah hari sukacita. Setiap hari adalah hari di mana Tuhan lakukan perkara besar buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang saya punya pengharapan. Amin. Kenapa saya punya pengharapan? Karena di atas kayu salib Yesus sudah menghancurkan setan. Yang buat saya punya pikiran negatif adalah setan. Karena setan senang mengintimidasi. Setan senang bilang sama kita, utangmu gak bisa kamu bayar. Setan senang bilang sama kita, rumah tanggamu about to finish. Setan senang bilang sama kita, karirmu hancur. Setan senang bilang sama kita, usahamu berantakan. Pelayananmu gak akan maju. Engkau tidak akan bisa menangkan jiwa. Engkau tidak akan bisa jadi berkat buat siapapun. Doamu tidak terjawab, penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tetapi berita baik buat saudara adalah, the devil is a liar and never tell any truth. Setan itu pendusta dan gak pernah ucapkan sesuatu yang benar. Kalau setan mulai intimidasi pikiran kita, kita berdiri tegak dan berkata, terima kasih Tuhan. Setan pendusta, janji Tuhan ya dan amin. Singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang berharap Tuhan tidak pernah kekurangan yang baik. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alkitab saya berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Amin. Yang keempat, saya pelajari kematian Kristus adalah kebanggaan buat saya. Yang pertama karena kematiannya menerangi hati saya. Yang kedua kematiannya apa? Memberi kekuatan yang berlimpah-limpah buat saya. Yang ketiga apa? Memberi pengharapan yang mencerahkan buat saya. Yang keempat, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun apa? Tidak binasa. Berarti yang keempat dengan kematiannya, Kristus memberikan kepastian mujizat. Persoalannya banyak orang sekarang merasa teraniaya, terpinggirkan dan tak terperhatikan. Pendeta, mama dan papa saya sibuk, saya tidak terperhatikan. Aduh pendeta, suami saya sibuk dengan urusannya, saya tidak terperhatikan. Suami-suami berkata, pendeta, istri saya banyak urusan, saya nggak diperhatikan. Kecuali sama Miem, pembantu di rumah.
Kalau saya nanya sama istri, Ma, tolong bikinin teh. Istri cuma bilang gini, buka lemari yang situ, sebelah kanan tehnya, sebelah kiri gulanya. Kamu belum lumpuh kan? Buat sendiri. Tapi kalau saya ngomong sama pembantu saya, si Miem itu, Yam, tolong bikinin Bapak kopi dong. Langsung dia tanya, kopi tubruk atau kopi susu? Kopi susu. Susunya susu sapi atau susu cap nona? Susu cap nona. Yang kental atau yang cair? Yang cair. 3 sendok atau 2 sendok? 3 sendok. Sendok makan atau sendok teh? Sendok makan. Pakai gula? Ya, pakai gula. Gula Jawa atau gula putih? Gula putih. Gula putih yang import atau yang lokal? Yang lokal saja. 2 sendok atau 3 sendok? 2 sendok saja. Sendok makan atau sendok teh? Sendok teh saja. Munjung atau pepes? Gini aja deh, ya terserah lu aja deh apa. Kepengen gua minum kopi udah habis. Atau supaya Tuhan bisa puas, sapinya aja saya bawa ke sini. Jadi susunya tinggal peres sendiri. Ada banyak orang hari ini merasa teraniaya. Banyak mertua merasa, aduh menantu saya pendeta berontak terus. Banyak menantu, aduh pendeta mertua saya pendeta, tolong doain dong pendeta, tolong doain pendeta. Umurnya udah 70, Alkitab bilang masa hidup manusia 70 tahun. Biar firman Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Gila lu doain mertua lu lewat. Enggak pendeta, doain supaya genap firman Tuhan dalam hidupnya. Hari ini saya mau bilang, teraniaya, terjepit, tertindas, terpinggirkan. Itu menjadi masalah normal dalam kehidupan modern. Tapi hari ini saya cuma mau ingatkan buat saudara. Dengan kematiannya, Yesus menjamin bahwa mujizat masih tersedia buat kita. Sama-sama bilang masih ada mujizat buat saya. Kalau saya sudah berjuang, lalu ternyata saya tidak bisa menolong persoalan saya sendiri, saya tetap tidak akan putus asa. Kalau saya sudah berusaha, lalu usaha saya sia-sia, saya tetap tidak akan menyerah. Saya masih punya tangan yang bisa saya lipat, saya masih bisa punya mata yang bisa saya pejamkan, saya masih punya lutut yang bisa saya tekuk. Saya akan bertelut, saya panggil nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati buat saya. Dan ini yang saya tahu, dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia masih Tuhan yang mengerjakan mujizat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kematian Yesus adalah kebanggaan buat saya. Saya ulangi sekali lagi, kenapa kematiannya kebanggaan buat saya. 1, apa? Dengan kematiannya dia menerangi hati saya. Amin. Yang kedua, dengan kematiannya dia memberi apa? Kekuatan yang berlimpah buat saya. Yang ketiga, dengan kematiannya dia berikan apa? Pengharapan yang mencerahkan buat saya. Yang keempat, dengan kematiannya dia memberikan apa? Kepastian mujizat. Klik selanjutnya, yang kelima. Ayat 10 dan ayat 11. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata juga dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan pada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Berarti yang kelima, yang terakhir,
dengan kematiannya, Yesus memberi semangat untuk kita selalu menjadi saksi Kristus. Sama-sama bilang sama saya, dengan kematiannya, saya dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main sama saya. Emang kenapa lu? Saya dipilih Tuhan. Tuhan aja pilih saya kok, amin. Saya tidak mau ada satu orang pun keluar dari tempat ini dan berkata, pendeta saya miskin, saya menderita, saya sengsara. Tapi semua orang keluar dari ruangan ini berkata, saya dipilih Tuhan. Yesus sudah mati buat saya. Yesus sudah pertetapkan saya untuk melakukan perkara-perkara besar. Menjadi saksi bagi kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Kalau Tuhan pilih saudara, kira-kira Tuhan bertanggung jawab gak dalam hidup saudara? Kita nggak usah main iman dulu ya. Kita pakai logika sederhana saja. Kalau saudara pilih seorang pembantu, saudara kasih makan pembantu itu, betul? Iya kan? Saya kadang kala lihat pembantu lebih beriman dari kita. Iya kan? Saya mau tanya, pembantu kalau ke rumah saudara bawa apa? Halo? Pembantu kalau ke rumah saudara bawa apa? Hah? Pembantu kalau ke rumah saudara bawa apa? Bawa satu tas kecil. Betul? Cuma itu dia bawa. Dia mau kerja sama kita berapa lama? Kadang-kala setahun, kadang-kala 5 tahun, kadang-kala 10 tahun. Dia cuma bawa tas kecil. Pernah nggak ada pembantu datang ke rumah kita pakai tronton? Bawa tempat tidur sendiri. Lu kenapa ini begini? Siapa tahu nyonya nggak kasih tempat tidur. Saya nggak susah-susah amat nyonya. Bawa lemari pakaian sendiri. Bawa gayung, bawa ember. Bawa segala macam. Shampoo 400 botol. Siapa tahu nanti nyonya nggak kasih saya sampo, sabun, beras 400 kilo. Siapa tahu selama kerja di sini nyonya nggak kasih saya makan. Dia cuma bawa tas kecil. Kenapa dia bawa tas kecil? Dia yakin kalau nyonya suruh saya kerja di sini, pasti nyonya tanggung jawab. Amin. Hari ini saya cuma mau bilang, kalau kita saja yang penuh kekurangan, bisa dipercaya sama pembantu kita. Saya mau tanya, Yesus yang sempurna, masakan kita masih mau khawatir? Artinya kita nggak tahu diri, ya kan? Kalau tepuk tangan yang benar dong. Kalau kita nggak percaya namanya kita nggak tahu diri. Karena hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Tidak pernah sekalipun orang yang berharap kepada Tuhan dipermalukannya. Yesus sudah pilih engkau. Nggak usah khawatir untuk hari esokmu. Pembantu pernah nggak nanya sama saudara, Nyonya ada duit ya untuk beli beras buat saya besok. Dia nggak perlu tahu. Nyonya ada duit atau nggak ada duit. Pokoknya dia tahu besok akan tersedia makanan buat dia. Saya nggak mau tahu apa yang terjadi hari esok saya. Tetapi saya tahu Yesus pegang saya. Dia jadikan saya saksinya. Dia jadikan saya alat dalam tangannya. Dia jadikan saya berharga. Hari ini saya mau bilang, kematian Yesus adalah kebanggaan kita. Karena Yesus sudah mati, saya tidak perlu takut. Karena Yesus sudah mati, saya tidak perlu khawatir. Karena Yesus sudah mati, saya bisa tegak untuk berkata, saya mau hidup bagi Dia. Apapun yang terjadi, Yesus tetap nomor 1 dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Karena salibmu,